Sup dudes, gue Adri aka Dude, and today gue akan mencoba try my hand at reviewing a movie. Pasti kalian udah bertanya-tanya kemana aja sih si Dudut nggak bikin video untuk di channel YouTube-nya segala macam. But here I am, I'm back. I'm kinda getting back into the swing of things. Karena akhir-akhir ini sedikit sibuk with all having a baby and being a dad stuff. Jadi kayak getting back to the swing of things. Kemarin juga sempat balik ke Jakarta untuk melakukan sesuatu yang seru juga. But let me know if you wanna know more tentang yang itu. Tapi hari ini gue akan melakukan sesuatu yang beda, yaitu gue akan nge-review movie yang baru aja gue tonton kemarin. And kayak gue kepikiran kenapa gue dari dulu nggak pernah bikin konten kayak gini. Siapa tahu ada yang suka. And sebetulnya gue juga suka juga ngasih my take on movie-movie yang gue tonton, TV series yang gue tonton and stuff. Mungkin kayak sempet pernah gue nge-review kayak Stranger Things gitu, tapi nggak pernah movie yang gue review gitu. Jadi gue akan mencoba try my hand at actually reviewing a movie. Dan review atau film yang akan gue review atau movie yang akan gue review hari ini adalah The Super Mario Bros. Or Super Mario Brothers The Movie yang baru kemarin gue tonton. Nah, banyak banget kayak konspirasi sesuatu yang negatif surrounding movie ini, dari castingnya yang kurang cocok, yang akhirnya katanya yang paling besar sih suaranya Mario yang diperanin oleh Chris Pratt, katanya cocok atau enggak, yang dia gimana nih orang Itali tapi diperanin sama Caucasian, American Caucasian, gimana jadinya kayak gimana. Nah, gue udah bikin beberapa notes juga yang akan gue bahas dari awal sampai akhirnya wrap up movie ini gimana dan gue kasih ratingnya kayak gimana. Oke, so semua itu akan gue bahas, but overall, pertama-tama gue akan mulai dari non-spoiler movie recap, dan akhirnya gue akan transisi ke bagian spoiler, dan dimana gue akan kayak ngebahas bagian-bagiannya loh, kategori-kategorinya si movie tersebut. Nggak terlalu detail, tapi nanti akan gue bahas. Oke, so banyak yang spekulasi si Mario Brothers The Movie ini ngikutin akan kesuksesannya si film-film Sonic yang kemarin dirilis, atau juga movie Pokemon yang kemarin dirilis, Detective Pikachu, and lebih tepatnya Sonic sih yang kemarin benar-benar pick up banget and sukses banget, yang dari game berubah jadi movie. Nah, kalau kalian ingat zaman dulu tuh udah ada film Super Mario Brothers, gue sempet banget nonton film itu, and itu cult favorite sih menurut gue. It's not good, it's not bad, it's actually bad. Tapi gue kayak ada nostalgia aja di bagian situ. Nah, tapi Super Mario Brothers yang ini itu benar-benar totally computer graphic, CG, animated movie pretty much, yang di spearhead sama studio animasinya itu Illumination. Yang populer itu mereka itu ngebikin Despicable Me, Minions, and all that. Dan akhirnya mereka di hire oleh Nintendo untuk ngebikin si Super Mario Brothers ini, yang menurut gua adalah keputusan yang oke. Karena dari awal sampai habis visualnya itu menarik banget menurut gua untuk film ini. Dan untuk overall aja without spoiling anything, kalau menurut gua story-nya turns out surprisingly bagus. It's not nggak terlalu heavy to digest, tapi it's okay juga untuk yang kayak benar-benar fans dari gamenya, ataupun yang datang ke sana cuma untuk nonton something to have fun, yang yang tahu tentang Mario tapi nggak tahu the nitty-gritty atau the Easter eggs yang tentang si Mario, tapi benar-benar cuma nonton, hey, it's a Mario movie, kita nonton yuk, sama mungkin bawa anak-anaknya, bawa teman-teman, just to have fun. Itu story-nya kalau menurut gue ke-contain secara oke. Tadi yang gue udah bahas, visualnya oke, story-nya juga it's pretty much compact in a way that it's nggak terlalu ambitious, tapi just nice gitu kalau menurut gue story-nya ke konsepnya. Overall movie ini ngebikin sesuatu yang emang terkenal sebetulnya di kalangan gamer, pop culture in general. Mario udah mempunyai nama yang sangat besar. Mario dijadikan dan disuguhkan menjadi satu package movie yang kalau menurut gue tastefully done gitu. That's pretty much like the overall pendapat gue tentang si film ini. Worth the watch.
or actually it's a must watch. Kalau menurut gue recommended banget. It's a good time and it's a fun time to actually watch the movie. Kalau menurut gue cocok juga buat orang yang suka Mario, gamer dan juga non-gamer. Just wanna have a good time, a fun time dengan keluarga, dengan kids atau dengan teman-teman to watch a movie, animated movie yang well done kalau menurut gue. Nah, itu non-spoilernya basically. Kalau sekarang kalian mau denger apa yang menurut gue tentang movie ini yang akan gue masuk ke balik, ke realm spoiler, nggak mau sama sekali dengerin spoiler atau ketemu tentang spoiler, cut aja sini, and abis stop video ini and langsung ke theater untuk nonton Super Mario Brothers the movie. Nah, sekarang gue akan ngebahas yang salah satu konspirasi yang paling besar mungkin yang surrounding movie ini, the voice dari si Chris Pratt yang nge-voice si Mario. Nah, ini udah masuk dalam realm spoiler ya. Sangat-sangat pinter kalau menurut gue masukinnya. Karena sebetulnya udah di-tease sebelumnya di mana dia ngebikin teaser si Mario and Luigi ngebikin ad kalau mereka plumbers gitu kan. Dan ternyata mereka kayak nge-package itu dan akhirnya dibikin untuk si Chris Pratt nge-voice si Mario-nya dengan secara human gitu loh. Secara nggak aksen Itali. Ternyata story-nya adalah si Chris Pratt itu dia orang Brooklyn yang dimana ada roots-nya ke keluarga-keluarga Itali yang emang imigran Itali yang tapi dia udah Americanized gitu. Jadi mereka masih ngomong dengan bahasa American aksen American tapi yang mempunyai roots dan native sebagai imigran Itali dari bapaknya, dari kakeknya and all that. Jadi makanya ada aksen Brooklyn accent itu loh yang kayak hey forget about it yang gitu-gitu, yang aksen Brooklyn-nya gitu. Jadi di ads itu kocak yang lagi mereka sengaja bikin ads itu dan aksen Italinya sengaja dibikin untuk ngebikin ads-nya itu kayak lebih menarik. Yang kerennya adalah orang yang ngebantuin si Mario and Luigi untuk ngebikin TV advertisement itu adalah yang nge-voice Mario aslinya. Dan kalau misalnya kalian nonton di filmnya itu dia tato lompat kayak Mario gitu. Itu yang nge-voice Mario aslinya di gamenya. Correct me if I'm wrong, but I think he's the guy. Kemarin ada kayak rumor-rumor bakal ada pengisi suara Mario yang beneran nih masuk dalam movie-nya, tapi di bagian mana ya? Ternyata itu dia kayak yang orang yang ngebantuin si Mario and Luigi bikin si TV advertisement ini dan ngajarin aksen Italinya gitu loh. Jadi ternyata emang si Mario and Luigi ini si Chris Pratt and Charlie Day mereka aksennya Brooklyn sebetulnya karena mereka orang Brooklyn yang ada roots ke Italia sebagai imigran bapaknya and all that. Jadi masih ada hints of Italinya tapi mereka nggak ngemaksa untuk ngomong bahasa aksen Italia yang let's go yang gitu-gitu. Mamma mia. Mereka masih ngomong mamma mia tapi kayak aksen Brooklyn kayak mamma mia kayak lebih nggak pura-pura Itali gitu loh. I think it's very tastefully done and pinter kalau menurut gue di rapnya, di package-nya. Jadi kalau menurut gue dari yang konspirasi tentang si The Voice Chris Pratt nggak cocok nih nge-voice si Mario segala macam, kalau menurut gue actually it works di package-nya dengan suatu package yang kalau menurut gue it works di movie ini. So that's it. Nah terus itu The Voice. Kita lanjut lagi yang tadi gue udah sedikit ngomongin tentang ada pengisi suaranya si Mario yang asli di movie ini dan kita masuk ke realm Easter eggs. Oh my god, Easter eggs-nya di movie ini banyak banget. Kalau kalian suka or mainin game-game Mario sebelumnya atau emang suka in the loop tentang pop culture di dunia gaming, Nintendo and all that, semuanya hebat banget. Itu Easter eggs-nya banyak banget kayak bener-bener kita di spoil banget deh di situ. Fan service-nya mantep banget. Dari pertama gue
si Luigi ngangkat teleponnya dia atau Mario teleponnya dia, ringtone-nya starternya GameCube kalau nggak salah itu starter GameCube. Gue aja wah itu di situ. Terus dari ya itu si pengisi suara Mario yang dia lompat kayak Mario gitu. Terus akhirnya ada adegan di mana si Mario sama Luigi lagi lari-lari side scrolling di Brooklyn sini. Correct me if I'm wrong, I think emang benar-benar settingannya itu di Brooklyn atau part of di mana negara yang emang mayoritasnya banyak orang Itali, imigran Itali. Dan akhirnya mereka lari side scrolling gitu, dan akhirnya wah lompat kayak gitu, kayak bener-bener kayak game ya gitu, dan akhirnya masuk ke tiang dia ke tiang pole yang terakhir gitu, dan akhirnya dia ke toko yang sebelahnya itu kalau nggak salah The Princess Pizza Shop or something. Pokoknya kayak bener-bener Easter egg-nya tuh di mana-mana gitu. If you know where to look, kayak wah itu tuh kayak seru banget. Gue kayak dari awal sampai habis movie-nya itu gue ada aja kayak wah itu tuh. Gue nonton sama ada kan. Dia kan gak tahu apa-apa gitu maksudnya tentang the Easter egg segala macam itu. Gue dari awal sampai habis gue kayak bener-bener nuisance banget, kayak itu kayak bener-bener wah gitu. Jadi seru gitu kalau menurut gue di bagian situnya. So buat kalian yang suka Easter egg, kalian yang emang fansnya Mario dari dulu, gamer, Nintendo and all that, about that pop culture stuff in gaming stuff, this one is a treat for you, I think. Nah, kita sekarang ngomongin ke cast. Kalau menurut gue castnya it's pretty much tastefully done juga. Dari Chris Pratt yang nge-voice si Mario, dan yang ternyata di package-nya itu udah benar-benar pinter di package-nya, nggak benar-benar kayak nge-shove Chris Pratt, the voice of Mario yang di movie, nggak kayak gitu, tapi benar-benar dibikinnya secara tastefully dan banget, pinter banget dibikinnya, di package dengan secara pinter banget. Menurut gue oke. Dari Chris Pratt-nya, si Luigi juga suaranya Charlie Day, emang Charlie Day kan kayak ecstatic banget kan emang orangnya. Gue juga menurut gue dia cocok nge-voice si Charlie Day, Luigi. Anya Taylor-Joy untuk nge-voice Princess Peach. Mungkin gue ada two sides di sini. Gue suka Anya Taylor-Joy as a actress, and menurut gue di sini karena si Peach-nya di portray sebagai kayak powerful female icon or figure, kayak princess yang benar-benar nggak cuman kayak Mario help me, tapi benar-benar melakukan sesuatu and kayak sedikit tomboy juga. Menurut gue cocok kalau si Anya Taylor-Joy yang nge-voice, karena emang ada kayak ada suara Anya Taylor-Joy yang rada-rada raspy gitu, tapi masih kayak masih animated in a way dia bikin. Kalau menurut gue cocok juga di sini pembawaannya. Yang gilanya itu kalau menurut gue si Jack Black sih. Jack Black stole the movie menurut gue di sini. Dia untuk menjadi suaranya Bowser itu dari awal gue kayak udah ngerasa hint of dia kayak growlingnya segala macem, kayak gitu-gitunya oke banget. Dan emang kita tahu kalau si Jack Black itu suaranya itu kayak animated banget kan dia kan. Dan sampai akhirnya ada adegan yang expertise-nya dia sebagai musisi itu dikasih lihat di sini, dan itu kalau menurut gue kocak banget dan stole the show banget menurut gue. Si Bowser di sini sangat-sangat casting yang pinter banget kalau menurut gue untuk nge-casting Jack Black sebagai Bowser, yang ternyata karakter villain-nya itu tuh bener-bener nggak cuman wow big bad villain yang wow we don't like you. Ternyata ada karakter yang unik di dalam situ, dan emang bener-bener pinter banget kalau menurut gue castingnya, and cocok banget Jack Black di sini. Keegan Michael Kay sebagai Toad, it's fine. I think sebagai karakter pembantu di Super Mario Brothers ini yang ngebantuin si Mario pertama kali, it's fine. Nggak ada yang terlalu nothing stood out to me. Seth Rogen sebagai Donkey Kong, nah ini menurut gue mungkin harusnya lebih banyak lines lagi si Seth Rogen sebagai Donkey Kong, karena mungkin bisa lebih di flash out lagi karakternya si Donkey Kong. Di sini kayak si Donkey Kong tuh karakternya lebih kayak ngejelek-jelekin atau kayak at odds sama si Mario, selayaknya gamenya Mario yang dulu atau game Donkey Kong yang awal-awal yang dia ngelempar barrel dan akhirnya si Mario atau plumbernya naik itu. Jadi kayak dikasih lihat dinamiknya di situ, di mana mereka kayak rivals at odds with one another. Kalau menurut gue it's fine, but could be flash out more kalau menurut gue. Dan
The rest of the cast, it's fine, I guess. Menurut gue yang lucu juga si Charles Martinet-nya itu, suaranya yang emang nge-voice suara Mario asli. Could be more, tapi it's just like ada kayak hint aja kayak oke gitu loh. Wah ada dia nih di sini. I think it's fine. But we could do with a lot more. Dia ada sedikit dialognya lah, dikit gitu kayak ngobrol sama Mario atau segala macem. Di movie ini dia cuman kayak Hupi atau let's go atau kayak gitu, cuman kayak suara-suara yang dia biasa lakuin doang di gamenya. But it's fine I guess. Oke, itu castnya. I think it's pretty good casting overall. Ternyata kayak surprisingly good casting. Yang star of the show-nya kalau menurut gue si Bowser di sini kan benar-benar stole the show dari in terms of casting. But yeah, Bowser is pretty cool I think. Characters, banyak banget characters di sini yang dikasih lihat di dunia Mario, yang dikasih lihat di sini dari semua karakter yang di Mushroom Kingdom-nya, si Toad yang macam-macam yang warna-warni, ada juga kupa-kupanya, ada dengan berbeda-beda kupa yang warna-warnanya beda-beda, dan akhirnya mereka melakukan sesuatu pas di adegan Mario Kart and selanjutnya kayak wah ternyata mereka karakter-karakter yang niche in a way di ada screen time-nya nih di sini kayak di put into good use gitu. Kesannya kayak emang nggak kayak loh itu kan harusnya dia kayak gitu, nggak ada tuh bagian kayak gitu. Kalau menurut gue nggak ada kayak oh emang dia kan gitu ya di game-nya, emang kayak gitu kayak gitu loh. Jadi kayak kalau menurut gue karakternya gitu. Satu sih yang gue sedikit sayangin karena Yoshi nggak ada di sini. Cuman ada bagian dikit doang dikasih lihat kalau ada Yoshi di Mushroom Kingdom-nya, but nggak pernah ada reaction atau nggak pernah ada kayak interaksi ke Yoshi-nya. Kalau menurut gue mungkin kalau misalnya ada Mario kedua mungkin nanti ada interaksi sama Yoshi atau mungkin diintroduce Yoshi-nya maybe. Karena emang Yoshi itself adalah beloved character di dunia Mario, and sedikit sayang kalau di film ini nggak dikasih lihat Yoshi. Oke, that's characters. Story menurut gue yang tadi sedikit dulu gue bahas di awal-awal. Menurut gue it's nothing too fancy, nothing too like ambitious, tapi it's just nice I think untuk kayak sebagai introductory story di mana Mario itu sebetulnya ada di dunia Brooklyn ini yang benar-benar kayak kalau kalian pernah main Mario Odyssey itu yang dimana Mario-nya kayak hidup di kayak life-like city ya, kayak benar-benar real life city, tapi lebih di sculpt untuk masih menerima karakter-karakter yang animated seperti si Mario. Dan akhirnya mereka kayak masuk ke portal dan ada beberapa dunia yang lain sama yang kayak kalau kalian main Mario ada kayak World 1, World 2, World 3, bla 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 kayak gitu. I think mereka ngebikin fundamental atau basisnya nih untuk kalau misalnya mereka mau ngebikin Mario kedua atau selanjutnya. I think it's fine. Nothing. I didn't expect much dari story-nya. I went in and I was pleasantly surprised. Gue sampai muncak ngomongnya. But I was pleasantly surprised kayak wah oke. I think it's di package secara oke. Dan story-nya sendiri nggak kayak oh harusnya kayak gini nih, harusnya kayak gini. I think it's just good fun gitu loh. Kayak kalian ada banyak orang yang kayak nonton film ini kayak wah itu harusnya kayak gini, harusnya gitu. Wah kurang substance nih story-nya segala macam. Well, the substance is Mario gitu kan. dan semua yang dilakuin sama Mario dan juga ceritanya si adventure-nya Mario ini gitu loh. Jadi kalau menurut gue untuk cerita awal-awal introductory untuk semua orang yang kayak belum pernah nonton Mario atau tahu tentang Mario Origins of Mario, kayak ini dibikin untuk menjadi Mario movie universe, Mario movie MMU. Kalau menurut gue it's done pretty well. There's nothing stood out, nothing kayak wah gila banget sih story, but it's pretty good. Yang sedikit kayak wahnya itu adalah itu dia ngebikin si Chris Pratt-nya untuk ternyata suaranya dia itu untuk nggak pura-pura menjadi orang Italia ternyata masuk di dunia ini, dan ceritanya itu ngebikin untuk itu acceptable ternyata. Itu oke-nya sih kalau gue di situ juga.
musiknya sih dari awal sampai habis, setiap adegan yang berubah-berubah, musiknya berubah, itu benar-benar kayak gamenya, musik dari scoring dari gamenya itu ada semua di sini, tapi di elevate atau di berubah untuk movie version gitu. Kalau menurut gue oke banget dari awal masuk ke the sub yang kayak ke sewer segala, kayak lagu den itu oke banget. Sama lagu-lagu yang akhirnya dimainin si Bowser, ternyata lagu-lagu awal-awalnya Mario, lagu waktu dia jadi power up, wah itu bagus, oke banget kalau menurut gue. Apalagi untuk gue yang kayak sedikit sensitif sama lagu ya, jadi kayak wah ini kayak gitu, wah ini cocok banget, ini kayak gini. Jadi kalau menurut gue musiknya adalah sesuatu yang stood out juga di movie ini gitu. Nah, untuk sequel katanya sih emang kemungkinan ada omongan untuk sequel. Karena emang endingnya bisa dibilang movie ini ending sih, tapi it opens possibility untuk adanya sequel yang menurut gua I think it's fine. Kayak misalnya kayak si Sonic kan yang kemarin akhirnya ada Sonic 2 yang sebetulnya kalau menurut gua nggak perlu ada Sonic 2, tapi ternyata dibikin aja yang akhirnya oke, masuk aja. Kalau menurut gua si Super Mario ini kayak ngebikin fundamental atau fondasi si movie ini untuk adanya sequel ke depan. Karena emang kita tahu sendiri dunia Mario itu kan sedikit besar banget kan, apalagi kalau misalnya movie ini di backing langsung sama Nintendo, itu gila sih. Cameo-nya yang ada dari banyak franchise-nya yang masuk itu gila. Kita belum banyak banget karakter di sini juga dari film-film lama atau game-game lamanya Nintendo, kayak si Ike dari kok Ike si apa? Fly close to the sun, get burnt. Siapa tuh? Icarus. Itu Icarus ya namanya. Nintendo. Kid Icarus. ada cameo si Kid Icarus. Yang kita lihat juga pas masuk ke dunia si Kongnya, si Kong Kingdom, kita ngelihat ada Diddy Kong, ada si Donkey Kong pastinya, and juga ada si Cranky Kong. Gua main game Donkey Kong itu yang waktu Donkey Kong Country kalau nggak salah, yang emang karakternya itu banyak yang gua wah ini kan situ, wah ini situ, ternyata emang ada semua. Gue sama sekali nggak nyangka ada semua. Dan di dunia Kong sendiri aja, Donkey Kong sendiri itu banyak karakternya sebetulnya. Jadi banyak banget possibility yang mereka bisa bisa mereka coba or kayak explore menurut gua. Atau mungkin ini akan menjadi the Nintendo Movie Universe, who knows. Karena emang movie ini kalau menurut gua openingnya aja udah sukses, Nintendo will want to get a piece of that pie, untuk mencoba untuk membuat movie-movie yang lain. Dan kalau misalnya mereka bisa tetap uphold quality-nya seperti ini, I think it's pretty good and worth the wait, I think. Okay, so gue udah ngomong hampir setengah jam. Ini pertama kali gue ngebahas movie. Semoga masih bisa diikutin rambling gue yang gue ngomong cepet sana sini. And I won't cut this video because akan menjadi too much work. I just want to get this done and then upload it to YouTube untuk ngasih lihat kalian semua, and see how it actually does on YouTube, and menurut kalian gimana. But yeah, total score dari Super Mario Movie ini, gue udah actually nge-review Super Mario Brothers Movie ini di platform-platform seperti Rotten Tomatoes, IMDb, dan gue kasih 10 out of 10 because I came in untuk nonton movie ini with very low expectations, apalagi dengan konspirasi si Chris Pratt voicing Mario yang awal-awal. Dan ternyata I was pleasantly surprised. Kan muncrat lagi. I was pleasantly surprised. Banyak banget
yang hal yang ngebikin gue on the edge of my seat waktu gue nonton ini film, bener-bener dari awal sampai habis gue kayak wah seru gitu, gue ngerasain seru gitu ya sebagai gue personally. Dan I think menurut gue kalau untuk orang yang emang sama sekali yang awam gitu terhadap Mario, itu akan juga seru nonton film ini karena banyak juga jokes yang land, kalau menurut gue jokes yang oke menurut gue. Dan di movie theater setelah film ini selesai semuanya tepuk tangan karena menurut gue kayak apa ya, kita semua ngelihat si film ini under microscope yang wah ini bakal fail nggak ya, bakal apa nggak ya. Tapi gue kayak went in with an open mind, benar-benar expectation low banget, dan akhirnya pleasantly surprised dan benar-benar kayak wah, actually Nintendo did it, they did it gitu loh, kayak benar-benar. Kalau studionya animation studio sendiri nggak perlu diragukan ya, Illumination udah benar-benar kayak world quality deh pokoknya, kayak benar-benar even like award worthy. Mereka udah punya banyak award juga di under their belt. Jadi kayak nggak perlu diragukan lagi. Tapi Nintendo-nya untuk bisa nge-konsep film seperti ini dan mempunyai scriptwriter yang banyak, scriptwriter yang akhirnya bisa ngeblend dan apa ya, bisa nge-shape movie ini dengan tahu si kliennya Nintendo yang bener-bener strict banget sama IP mereka, dan akhirnya bisa mengeluarkan sesuatu movie yang benar-benar konsepnya seperti ini, dengan juga ngambil Easter egg sana sini, ngambil dunia karakter-karakter dari dunia Nintendo yang lain masukin sana sini untuk fan service, dan juga kayak as a service buat kayak long time fansnya Nintendo and Mario in general. I think it's very well done. So I think this movie is a 10 out of 10. Menurut gue kalian harus nonton just to see this is Mario, finally a good Mario movie yang bisa kalian tonton bersama keluarga, or actually just by yourself, or even with your gaming friends or gamer friends. So that's it. Itulah dia review movie gua yang benar-benar in-depth review. Akhirnya sampai setengah jam. Itu review dari Super Mario Brothers the movie. Kalau kalian ada komen, kalau kalian ada yang mau kalian bahas, atau kalian nggak setuju sama rating gua, comment below and mungkin kita bisa diskusi di bawah. And kalau kalian bisa ngasih input untuk movie review kedepannya, atau kalian suka konten seperti ini segala macam, jangan lupa di like, subscribe, and share. And I'll see you dudes on the next one. And as always, gua Dri aka Dude, stay awesome dudes. Peace.